Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Apa kabar pagi ini? Kita semua wajib bersyukur pada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesehatan, kekuatan untuk kita bisa kembali beraktivitas sepanjang hari. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya membawakan renungan pada pagi ini. Bapak Ibu sudah terkasih, sebelum kita belajar lebih jauh bersama, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pagi ini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Sepanjang malam yang boleh kami lalui dengan sukacita. Pagi ini kami mau belajar dan merenungkan firman Tuhan bersama. Biarlah firman yang kami pelajari adalah menjadi maksud Tuhan, dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan menjadi kekuatan dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Inilah doa kami yang tidak sempurna yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, pada pagi hari ini saya tertarik membawa tema tentang berkat bagi orang-orang yang terpilih. Saya ulangi sekali lagi, berkat bagi orang-orang yang terpilih. Saya mengambil dari surat Efesus 1 ayat 3 yang isinya demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, ketika kita berbicara soal berkat, identik dengan nominal. Wah, diberkati berarti uangnya banyak. Padahal berkat adalah pemberian secara cuma-cuma gratis yang berasal dari Tuhan untuk membawa kebaikan dalam hidup manusia. Seperti contohnya, saya diberkati kesehatan saya. Berarti Tuhan mau sehat kita membawa kebaikan dan berdampak dalam hidup manusia. Firman Tuhan kali ini Rasul Paulus mendidik kita semua, mengajarkan kita semua tentang berkat rohani di dalam surga. Dia sudah memilih kita sebagai sebelum dunia dijadikan dan menjadi anak-anaknya. Di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Pernyataan rahasia, kehendaknya, bagian yang dijanjikan menaruh harapan kepada Kristus serta Injil keselamatan. Allah juga mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Itu dinyatakan Rasul Paulus melalui firman Tuhan dalam surat Efesus 1 ayat 3 yang bunyinya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya kita sudah dipilih, direncanakan segala sesuatunya oleh Tuhan untuk terima berkat, yaitu kelimpahan. Kelimpahan adalah keikhlasan, kerelaan, kasih setia, kasih karunia-Nya. Sehingga di dalam Dia Allah Bapa sudah memilih, menetapkan kita menjadi anak-anaknya sebelum dunia ini dijadikan. Dia memilih dan menetapkan kita supaya kita menjadi kudus, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan. Bapak Ibu jemaat terkasih, sejak dari mulanya kalau kita lihat Yesus Kristus telah merencanakan, menghendaki, memilih, menetapkan, menjadikan anak-anaknya menjadi kaya dalam kerajaan surga. Ya, semula Dia sudah memilih kita, menjadikan anak-anaknya yang setia beribadah, setia berdoa, setia mengucap syukur, setia memuji memuliakan nama Dia, setia menyembah, setia memberikan persembahan, melakukan pelayanan. Jadi memberi persembahan itu bukan hanya selalu dalam bentuk nominal, tapi hidup kita persembahkan dalam pelayanan, itu juga merupakan pelayanan. Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita yakin semua orang yang percaya kepadanya bahwa kasih Allah kepada kita dalam Kristus telah menentukan kita menjadi anak-anaknya sesuai dengan keikhlasan kerelaan kita.
Di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan. Rasul Paulus di sini mengingatkan kita bahwa di dalam Dia, oleh darahnya yang Maha Kudus, yang mahal, kita dapat penebusan dari dosa cacat celah kita. Kita dapat mendapatkan penebusan secara gratis. Sehingga darah saudara yang mahal, darah yang kudus, Dia menebus kita dari hukuman dosa kita. Bukan karena kebaikan kita, terus harta kita, tapi semua itu karena kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak Ibu jemaat terkasih, jelas di sini apa yang dilakukan Tuhan itu sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan kita dengan Allah di dalam Kristus. Serta Allah di dalam anak dan anak di dalam Dia sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun di bumi. Sekarang bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita percaya bahwa di dalam Dia, Yesus Kristus anaknya yang tunggal Maha Kudus telah merencanakan, menghendaki, memilih, menetapkan dan menjadikan kita anak-anaknya menjadi kaya dalam kerajaan surga. Sudahkah kita setia dengan iman yang teguh, selalu berupaya mengumpulkan harta surgawi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita? Sudahkah kita percaya dan setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah? Sudahkah itu kita lakukan? Bapak Ibu jemaat terkasih, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sangat meyakini kita sering beribadah, setia beribadah, berdoa, bangun tidur berdoa, bahwa beraktivitas berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan nama Dia, menyembah Dia, melayani Dia. Berbahagialah kita semua yang percaya bahwa di dalam Dia, Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Maha Kudus, Allah telah merencanakan, menghendaki, memilih, menetapkan dan menjadikan kita anak-anaknya menjadi kaya. Bukan kaya dalam secara duniawi, tetapi kaya dalam kekayaan surgawi. Kenapa? Karena Dia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia, kasih karunia-Nya yang tidak pernah berkesudahan, tidak pernah ada habisnya. Berbahagialah kita yang setia dengan iman, yang teguh, berupaya mengumpulkan harta sorgawi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Dia sudah memilih, menetapkan dan menjadikan kita menjadi kaya dalam warisan kekayaan surgawi pada waktu. Dan berbahagialah kita yang percaya dan setia beribadah. Dalam kondisi apapun kita punya waktu untuk Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, bersyukur dalam segala musim, dalam segala warna yang memang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan yang kita dipercayakan. Bahkan ketika dalam kesesakan sekalipun kita bisa memuji, memuliakan, menyembah Dia. Dalam keterbatasan kita bisa memberikan persembahan dan melayani Dia. Jadi melayani, memberikan persembahan, bersyukur itu bukan pada saat kita berkelimpahan. Di saat kita tidak berkelimpahan, Tuhan mau melihat sejauh mana kesetiaan kita mau melayani Dia. Kenapa? Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita, dan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang bertahta di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami melewati firman-Mu yang baru saja kami dengar. Semoga seluruh kebijakan yang ada dalam firman-Mu ini dalam ini menjadi pedoman cahaya bagi kami dalam melewati hari-hari yang mesti Tuhan percayakan. Berkati aktivitas kami sepanjang hari, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.